Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Supra X125 yang mau di bore up ke 148cc dengan seher 57mm. Ownernya pengen bore up Supranya dengan membawa part-part bore upnya sendiri untuk dipasang di motor ini. Mau tahu gimana hasil bore upnya? Jangan di skip-skip dan tonton sampai habis. Baru Supra bapak kuat di bore up ini, owner mau kemana ya? Ya wes, kita turutin dan kita langsung garap motornya ini. Dan seperti biasa, pertama-tama kita lakukan cek sound pada motornya dulu. Oke, kita lanjut dengan proses pembongkaran mesin dimulai dari head sampai ke blok-bloknya. Oke, langsung aja kita lapasin satu persatu part yang harus dilepasin ya guys ya. Dan kita lakukan proses pemisahan kerangka mesin dari motor untuk memudahkan pengecekan dan servisnya. Karena kalau misalnya nggak dilepas itu ribet banget ya guys ya. Jadi jauh lebih cepat dan efisien kalau misalnya kita lakukan pemisahan seperti kayak gini nih. Oke, kita analisa satu persatu pada part-partnya ini. Untuk blok sehernya, doi masih pakai yang standar dan kondisi bloknya itu masih aman. Dan tentunya karena pengen bore up, kita bakal ganti bloknya dengan yang baru untuk menyesuaikan pembore upannya ya guys ya. Dan selanjutnya untuk headnya doi masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Begitupun juga antek-antek dari si headnya ini ya guys ya, masih aman semua. Dan kita lakukan pengecekan pada bos klepnya dan kondisinya masih aman. Dan tentu nanti akan kita lakukan pemortingan pada headnya ini. Dan kita lakukan pengecekan pada spool dan magnetnya, kondisinya masih aman sentosa. Jadi nanti akan kita lakukan pembersihan aja secara keseluruhan. Dan begitupun untuk rumah kopling dan tutup rumah koplingnya, kondisinya masih aman sentosa dan akan kita lakukan pembersihan juga. Tapi untuk kampas koplingnya, kondisinya itu udah aus karena usia pemakaian. Dan ini bisa mengakibatkan tarikan awalnya jadi ngempos. Dan nantinya solusinya akan kita lakukan pergantian dengan yang baru. Dan selanjutnya kita informasikan ke owner tentang kondisi motornya ini. Kita beritahu owner baiknya seperti apa yang diganti untuk mengoptimalisasi pembore-upan motornya ini. Dan tentunya untuk pergantian kita selalu meminta izin kepada owner ya guys. Oke, langsung aja kita lakukan pembersihan pada part-partnya ini. Udah tenang baik ya guys ya. Kalau misalnya di Johan Beauty Clinic tuh udah pasti dilakukan pembersihan secara maksimal. Dan selanjutnya kita lakukan pergantian pada stang sehernya merek Vaito dengan langkah yang masih standar ya guys ya. Dan langsung aja kita pasangin kruk asnya ini. Nah, untuk pemasangan fullnya itu nggak ke video guys ya, hampura ini mah. Dan selanjutnya kita lakukan porting polish untuk menambah asupan udara sehingga pembakaran lebih maksimal. Dan otomatis performa bakal meningkat. Dan ini dia adalah hasil dari Dr. Hilman tangan robot. Anjay ganteng banget. Josnya Jospar. Dan selanjutnya kita lakukan skir clap untuk mencegah kebocoran kompresi ya guys ya. Dan tentunya proses ini nggak bisa disepelein karena bisa berakibat fatal kalau misalnya proses itu asal-asalan. Dan tentunya prosesnya harus sabar ya guys ya. Untuk nokannya kita pakai dari BRT tipe T1 dipadukan dengan bearing nokan as dari Vaito. Nah ini karena ownernya tuh bawa sendiri ya guys ya. Kalau kita sendiri itu biasanya pakai RX7 Racing tipe RS1 atau T1 T2. Sementara untuk pair clapnya kita pakai yang medium dari RX7 Racing 34mm ya guys ya. Dan selanjutnya langsung saja kita lakukan pemasangan pada noken asnya dan pair clapnya ini. Kita pasangkan di headnya di mana mereka berasal. Dan ini dia adalah tampilan headnya setelah dilakukan skir clap, pemasangan noken, pemasangan pelatuk, dan pair clapnya tadi. Dan tentunya headnya ini udah dilakukan pembersihan ya guys ya. Anjay udah rapi, udah ganteng banget ya guys ya. Oke, jadi kita simpan dulu headnya ini dan kita lakukan proses pada part-part lainnya dulu. Nah, kita beralih ke blok dan sehernya. Untuk blok setnya doi pakai merek Vaito ukuran 57mm dan kita akan lakukan pemasangan pada mesin ini. Oke, sat-sat langsung kita lakukan pemasangan pada bloknya ini ya guys ya. Anjay, warnanya biru sendiri ya guys ya, boleh juga. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan pada blok headnya ini. Dan ini dia tampilannya setelah dilakukan pemasangan si headnya. Dan tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada part-part lainnya seperti spool, magnet, dan juga perkoplingannya. Oke, kita putar-putar dulu. Pastikan semuanya itu kencang dan presisi guys. Karena kelihatannya itu sepele soal baut-bautan ya guys ya, tapi itu sebenarnya itu bahaya banget. Jadi sekali lagi kita harus teliti ya guys ya. Oke, jadi ini adalah tampilan headnya dan bloknya yang udah terpasang ya guys ya. Begitupun untuk magnet dan spoolnya dan juga kopling dan rumah koplingnya. Dan tentunya part-part yang udah dipasang semuanya udah dilakukan pembersihan secara menyeluruh ya guys ya oleh Dr. Jarnika. Anjay udah ganteng, tinggal kita pasangin perintilan-perintilannya aja. Nah ini kita pasangin semua baut-baut pada tutup rumah permagnetan dan spoolnya ya guys ya. Lagi-lagi ini harus rapi banget karena kalau misalnya nggak rapi itu packingnya otomatis nggak kenceng ya guys ya, olinya bisa rembes.
ngerembes dari mana-mana. Jadi yang tadi harapannya itu performa jadi maksimal, malah jadi rungkat ya guys ya. Gak lucu banget kalau misalnya bore up tapi rungkat gara-gara baut dan packing tuh kurang kenceng. Oke, langsung aja kita lakukan test drive pada motornya ini. Oke, jadi motor Supra ini udah selesai akhirnya. Setelah beberapa hari diinepin ini guys, Supra ya, Supra Racing mantap. Jadi Supra ini kita callback lagi dari awal. Dia itu owner request bore up 57 dengan beberapa part bawaan dari owner sendiri, kayak mulai dari block kit, perklep, karbu PE, noken, dan beberapa part lainnya yang udah kalian tonton di video sebelumnya atau footage sebelumnya. Nah, sekarang kita lagi ngelakuin yang namanya tes rayon bang ya. Tes rayon itu apa bang? Jadi tes rayon itu kita lakukan pengetesan kepada motor setelah servis atau bore up untuk mengetahui apakah motor ini sudah layak untuk dipakai jalan atau belum. Dan kalau ya bang, penyesuaian. Oh, penyesuaian. Dan melakukan penyesuaian. Jadi semisal nih kita sudah bawa ini tapi ternyata ada beberapa kendala atau feel yang kurang enak saat berkendara. Nah, kita lanjutkan lagi guys pengoprekan atau penyesuaian lagi nantinya. Tapi kalau misal memang sudah enak, nah ini kayak gini nih udah enak guys dibawa jalan. Ya sudah, berarti kita pulangkan saja ke ownernya motor ini. Biar ownernya bisa langsung pakai lagi. Benar. Oke, dan tadi tuh motor dites dyno apa enggak bang? Ini nanti kita cari tahu deh. Oke. Kemarin tuh belum. Kemarin tuh motor ini sebenarnya belum tes dyno ya guys, tapi kita belum tahu. Konfirmasi ke ownernya dulu. Iya, kita akan konfirmasi dulu ke ownernya. Karena balik lagi yang tadi, ini udah diinepin beberapa hari dan admin pun juga, saya juga cukup terbagi fokusnya ya dengan konten motor lain. Jadi kita konfirmasi lagi nanti kalau motor ini akan dilakukan tes dyno atau tidak. Nah, dan lagi guys, udah sih, udah ya. Udah. Oke. Jadi nanti setelah ini kita ngecek lagi paling untuk finishing aja. Ya. Sebelum dikembalikan ke ownernya. Benar. Karena kita pastinya memastikan 100% motor ini oke buat dipakai lagi sama ownernya. Gitu guys. Oke, Gitu. udah gitu aja. Itu dia guys. Dan ya udah, kita udah cukupkan saja konten ini. Kalau memang kontennya masih berlanjut berarti tes dyno. Kalau misal kontennya udah gak ada, udah habis nih, ini scene terakhir, ya udah berarti nggak tes dyno ya guys. Dan udah kita cukupkan. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dari awal video sampai sekarang di akhir video. Dan kalau kalian juga ada konten request atau hal yang menarik untuk dibahas, kalian juga boleh kalian taruh aja di kolom komentar ya guys. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya kalau nantinya Johan Garage update, biar kalian jadi up to date. Oke, dan untuk yang baru nonton konten ini atau baru tahu Johan Garage, kalian bisa langsung subscribe, like, komen, dan juga share. Mungkin itu aja ya untuk konten video kali ini, dan udah kita sudah sampai. Oke guys, see you di next video. Mantap. Sampai guys. Nih jadi Supra Racing Faito. Oh iya, ini kopling loh guys. Oh iya benar, ini tuh owner tuh ubah ke kopling jadinya. Dari awal udah kopling sih. RCB. Oke. Udah. Capek kita konten motor yang lain lagi guys. Oke, see you di next video. Oke, jadi kurang lebih itu adalah keasikan bore up motor si Supra X ini ya guys ya. Dibuat di suara itu emang gak terlalu kedengeran karena emang dari awal knalpotnya udah racing. Dan emang sepengalaman gue, koreksi nih kalau gue salah ya guys ya, kalau misalnya bore up dari 125 ke 150 itu masih kurang kerasa lah perubahan suaranya. Tapi kalau misalnya dari 150 ke 200 atau 250, wah itu udah kerasa banget dah. Walaupun dengan knalpot yang mirip-mirip, tapi suaranya itu lebih berasa guys, lebih ngebas, lebih gede gitu suaranya. Tapi kalau misalnya di motor ini kan dari 125 ke
148 tuh. Jadi ya menurut gue wajar aja sih kalau misalnya suaranya tuh nggak terlalu menggelegar ya guys ya. Dan apalagi tadi videografer kita itu nggak bisa ngegas kenceng-kenceng karena kan masih di Indrayan. Oke, mau dibuatkan konten apa lagi ke depannya? Kalian bisa komen di bawah untuk kasih kita ide-ide konten apa lagi yang buat bikin channel ini lebih grow up lagi. Pastinya kita akan hargai ide-ide dari kalian. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita udah upload video Jos Ngang Jospar kita. Makasih yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.